Oke, halo semuanya, balik lagi channel YouTube gua Giovanni Tobia, dan kali ini kita akan bukan kedatangan ya, kita mendatangi sebuah motor yaitu Sonic 150 Racing Red yang HRR. Ini tipe yang warnanya merah putih campur hitam dan warnanya sporty banget ya, keren ya. Coba langsung kita bahas mulai dari depannya. Nah, kalau kita lihat dari depan, motor Honda Sonic ini ayam jago banget ya, Ayago, dan emang dari depan tuh kelihatan banget rampingnya. Sampai-sampai ini kepalanya, headlampnya yang segini doang itu kelihatan paling besar di depan. Kalau kita lihat bodinya itu ramping banget, lebarnya dari depan ke belakang itu bener-bener ini ya, kurus ya. Bagian lampunya juga pakai LED full sampai ke sen-sennya. Nah, di sini sennya emang masih bohlam. Cuman nih headlamp atas bawah udah LED. Lampunya sih nggak begitu terang ya, mirip-mirip sama Supra GTR. Kalau malam-malam tuh kelihatannya kotak gitu doang. Tapi udah lumayan karena udah pakai LED. Ada dudukan plat nomor di sini. Ini biasanya kalau anak-anak Ayago kurang suka ya plat nomor ditaruh depan sini. Biasanya taruh di sini, radiator atau nggak taruh di bawah, biar lebih aerodinamika dan lebih slim aja gitu kelihatannya. Untuk spakbor sendiri kecil ya, minimalis. Bannya juga ini 70/90 ring 17 pasti nih, karena lebarnya bener-bener sama kayak bebek biasa. Lalu di bagian piringan disc brake-nya ini masih model biasa, belum yang waving, cuman diameternya sudah sangat besar. Ini sama kayak kompetitornya yaitu Satria FU ya, diameter besar. Rata-rata Ayago tuh diameternya besar-besar biar lebih proporsional aja, karena ini kan bannya cuma 70/90, jadi kasih diameter yang besar biar lebih proper aja kelihatannya. Kalau kecil itu sama nanti kayak bebek biasa. Terus di kalipernya dia udah pakai Nissin satu piston dengan warna gold cerah kayak gini. Suspensi masih teleskopik dengan travel yang lumayan panjang. Ini suspensi standar ya, standar bebek sekitar 33-35 mm, belum upside down, dan ada spakbor belakang yang tidak sampai bawah, cuman atas sini. Jadi kalau becek-becek gitu ya, kadang-kadang radiator ini saring radiator tuh kena debu atau kena becekan. Makanya gue saranin kalau kalian beli Honda Sonic Racing Red ini, kalian beli aksesoris tutup cover radiator di Daya Auto, karena Daya Auto sekarang menyediakan katalog spare part, harga motor sampai ke modifikasi sampai ke merchandise-nya. Jangan lupa download aplikasi Daya Auto di Play Store atau App Store kalian. Oke, kita lihat sekarang instrumen speedometernya. Nah, di bagian kiri kita lihat ada high beam, low beam, belum ada pass beamnya, sayang sekali. Dan di sini ada klakson dan juga hazard. Di bawah kosong. Ini ada tempat buat variasi. Nih Honda sekarang tuh rata-rata pakai ginian ya, kayak buat naruh kabel atau apa gitu, buat taruh hazard atau saklar tambahan. Pasti sama nih, Scoopy tadi ada gue lihat, terus di PCX sama Sonic ada lah pokoknya. Lalu ini stangnya di atas segitiga upper yoke, tapi memang tetap aja nunduk, agak sedikit nunduk ke depan. Dan ini instrumen cluster speedometernya sama dengan yang dipakai Supra GTR 150 yang terbaru. Kalau nyalain animasinya ya biasa digital, emang masih monokrom warnanya. Kalau di bawah panas terik matahari gini masih cukup jelas ya, masih kelihatan. Bensinnya kecil, 5 apa 6 bar gitu kalau nggak salah. Ada speedometer, odometer, gear indikator, netral di atas, cek engine, high beam, suhu sama sen terpisah kiri kanan. Nah kayak gitu ya, standar sih, nggak ada odometer A, trip B, average, real time, segala nggak ada. Tidak ada pencetannya di sini, bener-bener polos. Sayang sekali, kalau bisa di-upgrade lagi, minimal tambahin trip meter atau average speed. Ini kan motor ayam jago gitu, pasti yang dikejar adalah speednya, jadi kelihatan average speednya berapa ya. Terus di sini remnya, tabungnya terekspos, kabel-kabel lumayan kelihatan tapi termasuk rapih ya. Ini masih lumayan rapih lah, penempatannya ke bawah-bawah gini ya. Ya ini mungkin kalau dikasih variasi kayak selang rem variasi, ini lebih terekspos ya, warna-warnanya lebih ngangkat gitu. Tapi itu baik lagi ke selera masing-masing. Terus di kanan cuman ada electric starter, hazard belum ada, kill switch juga belum ada, atau engine skill stop itu belum ada. Jadi standar semua, kopling-nya lumayan ringan. Di sini tidak ada bagasi, tidak ada gantungan. Jadi kalau naruh-naruh barang agak susah. Paling dikasih variasi-variasi, di ini diganti cantolan atau sini. Cuman ya kurang safety ya. Kalau di sini kasih cantolan kurang safety. Ya untuk desain segininya, jaring-jaringnya lumayan oke, sporty juga, dan garis-garisnya shape-nya tuh lebih kerasa, auranya memang sporty tapi ramping. Tapi kalau dinaikin dari atas kayak gini, ini kelihatan nggak ramping-ramping amat sih, masih kelihatan berisi. Kita lihat dari sampingnya. Nah ini kita lihat dari bagian sampingnya. Ini motor kalau dari samping lumayan keren ya, sporty, lancip-lancip. Ini ke belakang tuh shape-nya, garis-garisnya tuh tegas ya sampai ke belakang. Jadi kayak buat kontes-kontes tuh bagus kayaknya. Dimodifikasi ring 17, banyak tipis-tipis kayak ban fiksi.
Oke, dari samping ini untuk desainnya sendiri lumayan, menurut gua kalau dari samping lumayan berisi. Dia di sini fairingnya besar, ada liquid coolnya juga dengan auto fan. Jadi fan-nya auto nyala kalau indikator suhunya memberitahu kalau motornya panas. Ya rata-rata pingin radiator auto fan sih. Ya tapi di situ dijelaskan motor ini auto fan. Dan ini ada kickstarternya. Kickstarternya model besi. Jadi kalau kalian nggak pakai sepatu, nyala ini motor ini agak sakit nih. Karena ini bukan karet. Kalau motor-motor zaman dulu kayak 2005, 2004 itu pakai karet. Kalau sekarang ini besi, bener-bener agak keras karena kompresinya juga lumayan 11:1 kayaknya, apa 10:1 gitu. Tuas rem ini sama kayak di Honda CB Verza, di CB 150R, di CBR ini rata-rata pakai pedal yang seperti ini, besi kayak gini. Terus ini belum bisa menekuk, belum bisa auto retract ya. Itulah pokoknya. Untuk mesin sendiri warna hitam, covernya di sini, kerangkanya nggak kelihatan, ada garis-garis tegas di bagian sini ya. Ini variasi aja sih sebenarnya. Terus di sini kayak membuat shape buat aerodinamika, tapi ini fake ya, nggak ada lubangnya sampai belakang. Kalau ada ntar biar bisa neken gitu. Tapi kan ini kehalangan kaki ya, kehalangan kaki, jadi anginnya nggak bakal masuk juga ke sini. Terus untuk joknya sendiri memang ini ya nggak terlalu empuk-empuk amat. Jadi kalau buat jalan jauh, kalian mungkin kalau yang nggak biasa naik motor ayam jago, mungkin akan kerasa pegel di bagian tangan. Ya gue pernah pakai ini dulu pas belajar kopling tuh pakai motor-motor ayam jago kayak gini nih, dan rasanya enak sih kalau buat sebentar. Tapi kalau buat lama, kalau buat yang nggak biasa itu lumayan pegel, dan kaki juga tuh kerasa menukik. Dan di sini joknya juga memang tidak lebar. Jadi kalau kalian yang boncengan dengan motor M Jago, siap-siap aja mungkin akan kerasa sedikit pegel. Tapi kalau kalian yang suka dengan M Jago, mau touring sejauh apapun, kalau emang hobi dan suka, ini motor pasti enak banget. Tapi di sini sayangnya kalau buat perjalanan jauh, kalian tidak mendapatkan bagasi yang memadai. Karena kita kalau bagasinya sendiri ya, nah bagasinya sangat minimal. Bukan sangat minim ya, emang nggak ada gitu. Ini ada intake, naruh jas hujan jangan di sini, nanti intake-nya ketutupan, nggak dapat suplai udara yang cukup, akhirnya motornya mati. Jadi nggak bisa nih taruh jas hujan. Di sini juga nggak aman banget. Ini ada, ini kayak pelampung ya. Ini pelampung buat pom bensin, injektor pompa bensinnya, ada tangki tutupnya di sini. Jadi ini ada buat lampu-lampu. Jadi sangat sulit untuk menaruh barang di dalam sini. Diselipin-selipin ke samping-samping sini juga bisa sih. Kalau jas hujan 10 ribuan gitu. Tapi ya nggak proper banget kalau ditaruh barang. Jepitannya nggak ada juga, nggak ada karet-karet untuk menjepit toolkit. Jadi kalau toolkit taruhnya kira-kira di mana ya? Aku juga kurang tahu nih kalau naruh toolkit di mana ya. Di sini kali ya. Mungkin yang kalian tahu tulis komen di bawah. Kalau kalian bawa barang dengan motor M Jago, bawa tas apa gimana? Apa naruh di sini? Ya, sekarang kita lihat mesin dan juga belakangnya spesifikasi kayak gimana. Oke, kita bahas soal mesinnya. Ya, mesinnya ini 150 cc, 147, 149, sekian cc, dia dibuatkan menjadi 150 cc dengan DOHC 6 speed dengan pendingin radiator juga. Dan ini tenaganya sebenarnya nggak terlalu besar karena 16 PS itu sekitar 14-15 horsepower aja. Torsinya 13,5 Nm. Ya, 13,5 Nm. Memang nggak terlalu besar. Dan untuk bobotnya sendiri nih 114 kilogram kalau nggak salah. Jadi bobotnya ringan, 150 cc 6 speed ini menurut gue udah cukup untuk motor ini. Jadi nggak kayak overpower kayak kompetitornya yang punya tenaga 18 horsepower. Tapi di sini motor Honda Sonic 150 ini tetap mengutamakan kiritan bahan bakar. Bahan bakarnya ini bisa sampai 43 sampai 50, bahkan kalau ada yang 60 km per liter karena bobotnya ringan. Mesinnya itu enteng, torsinya 13,5 Nm itu sangat cukup untuk mengangkat motor ini. Jadi kalau kalian misalnya kayak gua naik motor ini, itu iritnya pasti bisa pol-polan. Tergantung tangannya juga karena ini kopling manual. Jadi kalau masalah bahan bakar, Sonic ini nggak ada masalah. Ini gue bilang sangat irit. Tenaga oke, cukup. Untuk larinya sendiri mentok-mentok itu biasa top speed di angka 149 km per jam, 148 ya, sekitar segitulah. Itu udah lumayan banget sih. Kalau kayak motor bebek zaman dulu kan 100 udah geter ya. 120 itu gue pernah coba. Karisma 120 itu udah lumayan pol-polan. Ini kopling manual 150 cc biasanya untuk mengejar top speed. Tapi kalau di jalanan Jakarta dengan kemacetan yang begitu padat, cocok nggak sih motor ini dipakai buat harian? Menurut gua tergantung ke orangnya lagi. Kalau kalian nggak suka sama motor yang agak nunduk, terus joknya topangannya sempit, menurut gua mending kalian ambil yang kayak CB Verza 150 yang harganya lebih terjangkau. Terus ada CB 150R yang Street Fire, atau misal ambil Matic. Kan di sini tersedia berbagai motor baru yang berkualitas. Langsung aja mampir ke Instagramnya Daya Motor Jatik Makmur. Kalian bisa kredit tukar tambah. Bahkan kalau kalian punya motor lama yang bingung mau dikemanain motor lamanya, langsung aja trade in ke motor baru Honda, dan motor lamanya bisa jadiin DP untuk ngambil motor baru kalian. Jadi jangan lupa follow juga Instagram Daya Motor Jatik Makmur. Tapi kalau pengen lihat harga-harganya dulu, kalian bisa download aplikasi Daya Auto di Play Store atau App Store handphone
handphone kalian. Ya, kita lihat dari tengah ke belakang nih, suspensi pakai monoshock tanpa link. Ini tanpa link. Tapi bisa disetel nggak sih? Nggak, ini fix. Setahu gue ini fix. Karena nggak ada cairan spring sama preloadnya. Terus itu juga pakai langsung nyambung ke rangka, bukan yang pakai link ke bawah. Armnya kotak biasa ya, diamond arm lah. Terus untuk akinya letaknya di sini, jadi tidak terlalu tinggi kayak di sini ya. Letaknya agak ke bawah. Untuk knalpotnya sendiri nih kembali lagi tanpa cover ya, sama kayak Sonic yang sebelumnya atau kompetitornya juga semua tanpa cover. Jadi kalau misalnya bawa anak kecil atau gimana, itu hati-hati kalau turun di bagian kanan. Ini tanpa covernya, karena kalau kena knalpot lagi panas itu main berasa. Terus untuk belakangnya ini piringnya lucu ya, tebel banget gitu. Ini isinya tebel tapi diameternya kecil. Jadi kerasa kayak model 90-an nih. Tebel dan diameter kecil. Ini udah cakram juga, Nissin single piston dan warnanya gold. Tapi lucu tuh kalau dilihat dari samping, cakramnya berisi banget gitu. Kayak nggak ada rongga-rongganya. Velgnya 2 inci kurang, 1,5 apa 2 inci lah. Ini sama kayak motor bebek biasanya, 80/90 ring 17. Bahkan motor bebek biasa 90/90, 90/80, ini 80/90. Jadi tingginya tuh 90, lebarnya 80. Jadi kurus, bener-bener kurus. Jadi kalau buat nikung-nikung mungkin enak, tapi kalau buat rebah itu kurang terjaga traksinya karena dia permukaannya nggak terlalu menempel ke aspal atau permukaan jalan karena bannya itu tipis. Lalu di atas sini nggak ada spakbor kolong atau rear hugger, kosong ya, polos, tapi masih terbantu dengan spakbor yang lumayan panjang. Nah, biasanya kalau dicopot spakbornya ini bisa dijadiin undertail. Kalau motor-motor Sonic dijadiin undertail, dipotong langsung polos gitu. Jadi untuk buat apa ya? Buat harian ya akomodasinya memang tidak besar, tidak ada bahkan. Terus kalau buat boncengan masih oke. Suspensinya nggak terlalu keras tapi nggak empuk-empuk banget. Jadi ya normal, cukup. Sekarang kita bahas kesimpulannya, ini motor sebenarnya kayak gimana. Nah, sebelum melanjut ke kesimpulan nih, gue jelasin sedikit bagian belakang. Behelnya ini enak ya, bagus karena di bawahnya ini nggak berongga. Biasanya kan kalau behel-behel tuh bawahnya itu ada cekungan yang bikin dipegang tuh nggak enak. Oh, ini semua berisi padat, jadi kalau kita mindahin motor, apalagi ini bobotnya 114 kg sekitar segitu, jadi enteng dan nyaman, pegangnya juga enak ya, build quality-nya juga bagus. Ini warnanya dikasih dengan warna matte gray. Apa sih yang kayak gini warnanya? Gue lupa. Ya itulah. Di sini ada bodi kulit jeruknya di atas lampunya dengan lampu yang masih full bohlam. Jadi remnya, sennya ini full bohlam semua dan modelnya ramping banget ya, ramping banget. Sejengkal tuh. Terus ini ada dudukan plat nomor, spakbornya ke bawah lagi-lagi ramping. Rantainya udah pakai stabilizer, ya ciri khas motor-motor Honda dari zaman 2012 kayaknya ya, 2013 kayak versi 140 sama Honda Mega Pro keluar tuh udah pakai stabilizer kalau nggak salah. Armnya standar tapi lumayan tebel, ya segitu aja. Kesimpulannya motor ini adalah motor Sonic 150 yang racing red. Jadi ini motor dari desainnya udah sporty banget. Jadi kalau kalian pengen motor yang tinggal gas, tinggalnya pakai nyaman, ini bukan motor yang cocok buat pilihan kalian. Kalian bisa ngambil Vario, Beat atau Scoopy, PCX mungkin. Jadi kalau Sonic ini lebih ke orang yang pengen nongkrong-nongkrong ya, San Mori, terus mungkin apa, fuckboy ya. Mungkin bawa jalan sendiri. Kalau boncengan memang masih bisa, cuman kasihan kalau yang boncengan jauh ya. Tapi kalau boncengan romantis kayak itu buat orang pacaran ya pegel sih. Tapi bisa. Terus dari mesin ini oke banget, mesinnya bisa irit bahan bakar dengan konsumsi bahan bakar yang bagus. Jadi kalau kalian naik motor ini, tangkinya 4 liter, 1 liter 50 km per liter lah, 1 liter 50 kilo ya, bisa sekitar 150-an kilometer jarak tempuhnya. Tenaganya oke, bobotnya ringan. Kalau buat latihan kopling, ini juga motor yang sangat mudah dipelajari. Kalau kalian punya misalnya anak atau temen yang pengen belajar kopling, ini motor juga bisa jadi pilihannya karena selain bobotnya ringan, tenaganya besar. Jadi belajar kopling tuh lebih enak. Dan untuk kenyamanan suspensinya, dia cukup nyaman, tidak terlalu keras. Tapi memang itu balik lagi ke posisi duduknya yang lumayan menukik. Dan akomodasinya memang tidak ada untuk akomodasi untuk nyimpan jas hujan, gantungan itu nggak ada. Cuman ada gantungan helm di sini atau gantungan belanjaan ditaruh di samping, cuma nanti ganggu ke bagian footstep. Jadi mungkin itu aja pendapat gue tentang Honda Sonic 150 ini yang racing red HRR, harganya sekitar 23 jutaan. Detailnya kalian bisa langsung lihat di sini. Kalau kalian pengen order di sini, kemana? Langsung aja ke Instagram Daya Motor Jati Makmur. Bisa trade in, artinya tuker dari motor lama ke Sonic ini. Motor lama dijadiin DP atau dijadiin modal buat nambahin ke Sonic bisa. Kredit juga bisa, langsung aja hubungi Instagram Daya Motor Jati Makmur dan jangan lupa follow Instagramnya. Oke, kita ketemu lagi di review-review berikutnya. Kalau kalian pengen request review motor Honda yang kayak gimana, langsung aja tulis komen di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out me.